Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada awal pekan. Dan pada saat ini, di awal pekan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan, menuntun, dan menjaga kehidupan kita agar tetap dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yohanes 6 ayat 47. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Tutu do nahudo konon tuhamu, halak na porsaya tuau, ido namar hanguluan na somatak." Dalam bahasa Indonesia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat kepada apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa umur manusia adalah 70 tahun. Dan apabila ia kuat, dia akan menjadi 80 tahun. Namun, kesukaannya adalah penderitaan. Karena memang begitu manusia bertambah tua, dia akan memiliki banyak yang kurang. Kurang penglihatan, kurang pendengaran, kurang perasa, dan kurang orang yang memperhatikannya. Oleh karena itu, ketika hidup ini hanya terbatas, sesungguhnya setiap manusia di dalam keterbatasan ini menginginkan dia untuk beroleh kehidupan yang lebih lama lagi. Namun saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika manusia sudah mati, sesungguhnya masih ada kehidupan, yaitu kehidupan setelah kematian, di mana kehidupan itu adalah oleh karena kebangkitan dari kematian. Dibangkitkan daripada kematian, satu-satunya jalan adalah ketika yang membangkitkan itu adalah sudah menjadi mengalahkan kematian, sehingga di dalam kematiannya bersama-sama dengan dia dalam kematian dan akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia dalam kebangkitannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hanya Yesuslah yang menjadi mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan hanya di dalam Yesus, kebangkitan itu menjadi sempurna. Oleh karena itu, ketika kita mau beroleh hidup yang kekal, hanya Yesus satu-satunya jalan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kali ini. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia memperoleh hidup yang kekal. Yang dibutuhkan agar kita menjadi beroleh hidup yang kekal adalah percaya kepada Yesus. Percaya ini adalah menjadi dipengaruhi oleh kepercayaan itu sendiri. Percaya bukan hanya sebatas teori, namun bagaimana yang dipercayai itu menjadi mempengaruhi hati kita. Ketika kita mengatakan saya percaya kepada Yesus, maka segala kehidupan kita, pola pikir kita, dan tindakan kita itu adalah menjadi di dalam balutan Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus yang di dalam kebangkitannya, di dalam kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, menjadi bersama-sama dengan dia. Karena memang kalau kita dikatakan percaya, kita menjadi masuk ke dalam dia yang kita percayai itu. Sehingga kehidupan kita menjadi di dalam yang kita percayai dan kita menjadi di dalam dia. Ada sebuah timbal balik antara orang yang percaya dengan yang dipercayainya. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan menjadi beroleh keselamatan. Ketika kita percaya, apakah modal percaya itu tidak dibarengi dengan hal yang lain? Karena dikatakan juga oleh Paulus bahwa iman tanpa perbuatan, di dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya sebuah kesia-siaan ketika orang mengatakan dia beriman, namun tidak dipancarkan dalam kehidupannya, adalah sesuatu yang menjadi tidak benar dan tidak berdasar. Namun orang percaya itu akan menjadi melakukan kehendak Yesus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mau beroleh hidup yang kekal, karena
semua agama, dan mengatakan bahwa setelah kematian masih ada kehidupan. Dan banyak yang dilakukan oleh orang ataupun manusia agar beroleh kehidupan yang kekal itu. Namun hanya satu jalan, yaitu melalui Kristus Yesus, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal itu. Oleh karena itu, ketika kita mau beroleh kehidupan yang kekal, di mana setelah kematian ada kehidupan kembali, ada kebangkitan, maka percayalah kepada Yesus Kristus. Believe in, pistiin, dan percaya ke dalam. Itulah arti daripada yang mempercayai. Oleh karena itu, biarlah firman ini menjadi mengarahkan kehidupan kita, menuntun kita untuk menjadi benar-benar hidup di dalam keinginan dan anugerah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari percaya kepada Yesus agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami dan menjamin kehidupan kami. Kepercayaan kami akan beroleh kehidupan yang kekal. Dunia yang kami jalani ini adalah sementara, dan apa yang ada bagi kami ini adalah hanya yang fana. Namun ketika kami percaya kepada Kristus Yesus, kekekalan akan menjadi milik kami. Oleh karena itu, jadikan kami menjadi berpegang teguh kepada firman-Mu, berpegang teguh kepada apa yang kami percayai, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami menjadi dimenangkan untuk menjadi melakukan kehendak-Mu di dalam segala apa yang kami perankan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah seluruh umat yang mendengarkan firman ini, Engkau lingkupi, Engkau berkati, Engkau limpahkan sukacita-Mu dengan berbagai berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.